Inilah kerja spiritual sejati, mengubah diri dari dalam, bukan sekadar mengubah dunia luar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menyembuhkan luka bawah sadar tentang uang? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghapus program lama dan menggantinya dengan energi baru yang lebih selaras dengan kelimpahan? Mari kita masuk ke teknik pertamanya, kesadaran, syukur, dan dekode energi uang. Setelah kita menyadari bahwa banyak keyakinan tentang uang dibentuk oleh bawah sadar, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita menyembuhkannya? Bagaimana kita menciptakan medan energi baru yang bukan berisi ketakutan dan penolakan, melainkan penerimaan, kelimpahan, dan syukur? Disinilah kekuatan kesadaran hadir sepenuhnya. Karena hanya dalam kesadaran yang utuh, kamu bisa melihat pola lamamu tanpa menghakimi. Hanya ketika kamu sadar bahwa kamu punya luka, kamu bisa mulai menyembuhkannya. Dalam meditasi kuno kita diajarkan, apa yang disadari tidak lagi mengendalikanmu. Maka langkah pertama dalam menyembuhkan hubunganmu dengan uang adalah mengamati bagaimana kamu merasa saat bicara tentang uang. Apakah kamu merasa sempit di dada, takut membuka rekening, malu menerima, atau gelisah saat melihat orang lain kaya? Semua itu adalah jejak frekuensi lama, dan mereka hanya bisa dilepaskan dengan kesadaran, lalu dibasuh dengan energi syukur. Mengapa syukur? Karena dalam skala kesadaran menurut Dr. David R. Hawkins, syukur bergetar pada level yang sangat tinggi, lebih tinggi dari harapan atau bahkan logika. Syukur adalah pengakuan bahwa aku sudah cukup, dan karena itu, aku siap menerima lebih. Setiap kali kamu bersyukur, kamu sedang menyatakan kepada semesta, aku selaras dengan limpahan. Dan karena semesta adalah cermin kesadaran, maka ia pun merespon dengan membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Latihan sederhana namun sakral. Setiap pagi sebelum kamu menyentuh ponselmu, letakkan tangan di dada dan ucapkan, terima kasih untuk uang yang telah datang, terima kasih untuk uang yang sedang datang, dan terima kasih untuk uang yang akan datang. Aku terbuka, aku cukup, aku pantas. Ulangi kalimat itu dengan perasaan tenang, bukan berharap, tapi yakin, karena kamu bukan sedang memohon, kamu sedang menyatakan kebenaran baru dalam dirimu. Tapi tentu, kesadaran dan syukur hanyalah satu sisi dari koin. Sisi lainnya adalah energi tubuh dan medan elektromagnetikmu. Karena pikiran adalah getaran, tapi tubuh adalah antena tempat getaran itu dipancarkan. Maka sekarang, mari kita masuk ke dimensi tubuh dan bagaimana energi cakra dasar dan saraf tubuhmu mempengaruhi aliran uang dalam hidupmu. Jika pikiran adalah medan getar, maka tubuhmu adalah antena utama. Ia tidak hanya memancarkan, tapi juga menyimpan memori, trauma, ketakutan, bahkan keyakinan soal uang. Tak hanya hidup di pikiran, tapi juga tersimpan dalam tubuhmu. Dan disinilah letak misteri yang sering diabaikan, bahwa tubuhmu bisa memblokir atau membuka aliran rezekimu. Kita mulai dari pusatnya, cakra dasar, atau dikenal sebagai Muladhara. Ini adalah pusat energi paling bawah dalam sistem tubuh halus yang berada di sekitar tulang ekor. Cakra ini berhubungan langsung dengan rasa aman, kelangsungan hidup, dan tentu saja hubunganmu dengan uang. Saat cakra ini tertutup atau lemah, kamu merasa takut, cemas, ragu untuk bertindak. Tapi saat ia terbuka dan seimbang, kamu merasa kuat, membumi, dan yakin mengambil langkah finansial yang berani. Sains modern juga mendukung ini. Sistem saraf otonom, khususnya saraf vagus, mengatur respons tubuh terhadap rasa aman atau ancaman. Ketika kamu hidup dalam stres finansial kronis, tubuhmu terus-menerus dalam mode fight or flight. Akibatnya, kamu tak bisa masuk ke mode receiving karena tubuh hanya fokus bertahan, bukan menerima. Maka sebelum uang bisa masuk, tubuhmu harus merasa aman dulu. Karena rezeki hanya datang ke sistem yang stabil, tidak ke tubuh yang terus gemetar dalam rasa takut. Latihan sederhana untuk mengaktifkan magnetisme tubuhmu. Duduk tegak, rasakan dasar tubuhmu menyentuh bumi, tarik napas dalam-dalam, dan hembuskan perlahan. Fokuskan perhatian ke titik bawah tulang belakang. Bayangkan cahaya merah menyala lembut di sana. Ucapkan dalam hati, aku aman, aku layak menerima.
Aku sepenuhnya mendukung hidupku sendiri. Lakukan ini setiap pagi sebelum beraktivitas. Ini bukan sekadar relaksasi, tapi cara menyetel ulang sistem saraf dan medan energimu untuk kelimpahan. Tapi energi rezeki bukan hanya tentang tubuh dan pikiran. Ia juga melibatkan hubungan kita dengan tindakan. Apakah kita bertindak dari rasa takut atau dari keyakinan dan intuisi? Di segmen selanjutnya, kita akan masuk ke lapisan berikutnya. Bagaimana bertindak dengan selaras bukan tergesa? Karena kelimpahan sejati tidak datang dari kerja keras semata, tapi dari tindakan yang lahir dari kesadaran tertinggi. Tubuh yang aman adalah wadah bagi rezeki untuk turun. Tapi wadah itu perlu diisi, bukan dengan kerja yang membabi buta, tapi dengan tindakan yang selaras. Karena bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi dari mana energi tindakan itu berasal, yang menentukan hasilnya. Hari ini kita hidup di zaman yang mengagungkan hasil. Semakin sibuk, semakin dianggap sukses. Padahal banyak orang bekerja keras dari pagi hingga malam, tapi tetap merasa kekurangan. Kenapa? Karena tindakan yang dilahirkan dari ketakutan dan keterdesakan hanya memperkuat medan energi kekurangan itu sendiri. Coba dengar baik-baik. Ada dua jenis tindakan. Tindakan dari kesadaran penuh dan keyakinan, atau tindakan dari ketakutan dan kebutuhan mendesak. Yang pertama, tenang, presisi, terinspirasi. Yang kedua, terburu-buru, reaktif, penuh tekanan. Satu menyatakan, "Aku tahu semesta mendukungku." Yang lain berteriak, "Kalau aku nggak kerja terus, aku akan kekurangan." Tapi dalam hukum resonansi, semesta menjawab getaran bukan suara. Neville Goddard pernah mengatakan, "You do not attract what you want, you attract what you are." Maka bukan seberapa keras kamu bekerja, tapi siapa kamu saat kamu bekerja. Apakah kamu sedang bekerja sebagai orang yang penuh kelimpahan, atau sebagai orang yang sedang kabur dari ketakutan tidak punya cukup? Tindakan selaras datang dari intuisi, seringkali sederhana tapi membawa hasil yang luar biasa. Sedangkan tindakan panik terasa sibuk, tapi seperti berputar di tempat yang sama. Maka saat kamu mau bertindak, tanyakan ini pada dirimu. Energi apa yang sedang menggerakkan aku sekarang? Jika jawabannya adalah takut, panik, marah, atau frustrasi, berhentilah sejenak. Kembali ke napas, kembali ke niat, baru melangkah. Kita sudah bicara tentang pikiran, tubuh, dan tindakan. Tapi ada satu elemen yang tak kalah penting, relasi kita dengan penerimaan. Banyak orang lebih nyaman memberi, tapi merasa canggung, bersalah, atau bahkan takut saat menerima. Padahal, penerimaan adalah bagian dari aliran energi rezeki. Di bagian selanjutnya kita akan bahas, apakah kamu benar-benar siap menerima? Dan bagaimana membuka energi feminin dalam dirimu, energi yang menerima tanpa rasa bersalah. Banyak orang rajin bekerja, berpikir, berdoa, bahkan sudah mencoba berbagai teknik manifestasi, tapi tetap merasa rezeki seperti belum masuk juga. Bisa jadi, bukan karena kamu belum cukup berusaha, tapi karena kamu belum benar-benar siap menerima. Dalam ajaran energi kuno dikenal dua kutub. Energi maskulin, memberi, mendorong, bergerak. Energi feminin, menerima, mengalir, membuka. Kita hidup di dunia yang cenderung memuja energi maskulin, kerja keras, ambisi, kontrol, tapi dalam urusan rezeki, energi femininlah yang membuka gerbang penerimaan. Mari kita jujur sebentar. Seberapa sering kamu merasa sungkan saat diberi? Seberapa sering kamu menolak pujian atau merasa nggak enak kalau dibantu? Itu semua tanda bahwa medan penerimaanmu belum terbuka penuh. Kalau kamu belum bisa menerima hal kecil tanpa rasa bersalah, bagaimana kamu bisa menerima kelimpahan besar? Energi feminin bukan soal gender, tapi tentang sikap batin, membuka tangan, merasa layak tanpa harus membuktikan, mengizinkan semesta memberi, tanpa intervensi, tanpa desakan. Penerimaan sejati bukan pasif, tapi diam yang penuh kuasa. Diam yang berkata, "Aku terbuka dan aku percaya." Latihan yang bisa kamu praktikkan untuk membuka medan penerimaanmu. Duduk hening, letakkan tangan terbuka di atas paha, rasakan udara masuk, dan ucapkan dalam hati,
Aku pantas menerima rezeki dalam segala bentuk. Aku membuka ruang dalam diriku untuk segala kebaikan datang. Bayangkan cahaya keemasan turun dari atas kepalamu, mengisi tubuhmu dari ubun-ubun hingga telapak kaki. Biarkan tubuhmu merasakan bahwa kamu layak tanpa syarat. Karena yang kamu terima selalu setara dengan yang kamu izinkan. Tapi menerima bukan akhir dari perjalanan. Karena rezeki sejati bukan hanya tentang apa yang masuk, tapi juga apa yang kamu alirkan kembali. Berikutnya, kita akan masuk ke hukum spiritual yang sangat kuat. Memberi adalah bentuk tertinggi dari kelimpahan. Tapi, bukan asal memberi, karena memberi pun punya frekuensi. Ada yang memberi dari cinta, ada pula yang memberi dari rasa takut kehilangan. Saat kamu sudah mampu menerima, tahap selanjutnya adalah mengalirkan kembali. Karena rezeki bukan sesuatu yang kamu miliki, tapi sesuatu yang mengalir melaluimu. Dan hanya aliran yang terus bergerak, yang tidak membusuk, tidak mengendap. Banyak orang memberi, tapi tidak semua memberi dari frekuensi yang sama. Ada yang memberi karena takut kehilangan. Ada yang memberi karena ingin dipandang baik. Tapi, ada pula yang memberi karena benar-benar merasa sudah cukup. Disinilah letak kekuatan spiritual dari memberi. Memberi bukan untuk mendapatkan, tapi karena kamu tahu kamu sudah punya segalanya. Dalam ajaran Sufi, Rumi pernah berkata, "It's not about what you give away, but what you set free from within." Jadi memberi bukan sekadar uang, barang, atau bantuan, tapi juga memberi perhatian, memberi kehadiran, memberi dukungan yang tulus, bahkan memberi maaf. Tapi jangan salah, memberi dalam konteks finansial pun penting, karena uang adalah energi yang mengalir. Kalau kamu menahannya karena takut habis, maka kamu sedang memperkuat medan kekurangan. Tapi kalau kamu bisa memberi, meski hanya sedikit, dengan rasa syukur kamu sedang memperluas medan kelimpahanmu. Latihan energi memberi. Tiap minggu sisihkan sedikit untuk diberikan dengan niat murni. Enggak harus uang, bisa tenaga, makanan, bahkan senyuman, tapi lakukan dengan satu niat. Aku memberi karena aku tahu sumberku tak pernah habis. Perlahan, kamu akan merasakan sesuatu berubah, bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Kamu menjadi sungai, bukan kolam, dan sungai tak pernah takut kehabisan air. Kita telah menjelajahi banyak lapisan, dari pikiran, tubuh, tindakan, penerimaan hingga memberi, tapi kini tiba waktunya kita merenung dan menyatukan semua menjadi frekuensi utuh kelimpahan. Di segmen akhir, kita akan masuk ke inti dari semua ini. Kelimpahan adalah kondisi batin, bukan hasil luar. Dan saat kamu bisa menjadi kelimpahan itu sendiri, maka realitasmu tak punya pilihan lain selain mencerminkannya kembali. Kamu telah membuka kesadaran tubuh dan hati. Kamu telah belajar menerima dan memberi. Tapi semua itu hanya alat. Tujuannya adalah menyadari siapa dirimu yang sejati. Di balik semua usaha, doa, visualisasi, dan tindakan, tersimpan satu kebenaran. Kelimpahan bukan sesuatu yang kamu cari. Ia adalah frekuensi yang kamu pancarkan. Saat kamu berhenti mengejar dan mulai menjadi, saat itulah realitas mulai tunduk pada getaranmu. Banyak orang mencoba menarik uang, tapi tidak pernah merasa benar-benar cukup. Karena jauh di dalam, mereka masih percaya, aku kurang. Tapi ketika kamu mengubah pusat identitasmu, dari aku butuh menjadi, aku sudah cukup, aku adalah kelimpahan itu sendiri, maka seluruh lapisan semesta mulai menyesuaikan diri. Dengarkan ini baik-baik. Uang hanyalah satu bentuk dari kelimpahan. Tapi kelimpahan yang sejati adalah ketentraman batin, relasi yang penuh cinta, kesehatan yang stabil, inspirasi yang tak habis, dan kemampuan untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Inilah rezeki yang lebih luas dari angka. Di akhir perjalanan ini, mari kembali ke dalam. Tarik napas perlahan dan ucapkan dalam hati, aku adalah pusat dari medan kelimpahan. Aku tidak terpisah dari sumber. Aku tidak butuh izin dari dunia luar untuk merasa cukup. Cukup adalah keadaanku. Memberi adalah alamiku. Menerima adalah hakku. Jadikan ini praktik harianmu. Bukan sekadar berpikir positif,
tapi menjadi positif. Bukan sekadar berharap rezeki, tapi menjadi medan yang pantas didatangi rezeki. Maka semesta tidak lagi perlu diberitahu apa yang kamu mau, karena ia sudah merasakan getaranmu. Dan semesta selalu merespons dengan presisi sempurna.